Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepeninggalan Inggit menjemput Hilda di kantor polisi, Biru langsung menghubungi Nathan dan meminta bantuan sahabatnya itu. Ia terpaksa menyewa orang tua jadi-jadian untuk mengaku menjadi orang tua Biru. Parah banget lo Al, jatuh miskin sampai nggak kuat sewa hotel. Tukasnya marah. Sialan, gue nggak ada minat ngelakuin itu tadi. Refleks aja si Hilda nyamber gue. Malah kena tilang. Mana tuh cewek ninggalin gue sendirian di sini tanpa dosa. Sial, gerutunya mengomel. Nathan tertawa sumbang mendapati sahabatnya yang kesal. Udah, sana lo pulang, gue masih ada urusan. Usir Nathan ketus. Setelah drama penjemputan yang mendramatisir, Nathan melenggang dengan lega. Sementara Biru langsung bertolak ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata Inggit belum sampai di rumah sakit. Itu artinya posisi Biru aman terkendali. Istrinya yang menyebalkan itu pasti akan kaget melihat dirinya sudah sampai lebih dulu. Benar saja, setelah 21 menit berlalu, Inggit datang dengan muka keheranan. Dirinya tersenyum puas mendapati Inggit yang nampak bingung dengan kehadirannya. "Kok lo di sini?" tanya Inggit heran, menyorot penuh selidik. "Apaan sih Inggit? Emang salah menantu nungguin mertua yang sakit?" ucap pria itu tenang, menampakkan deretan gigi putihnya manis. Oh ya ampun, sandiwara macam apa lagi yang dilakoni si Stone ini? Memuakkan sekali, hidupnya penuh dengan drama. Inggit memang harus waspada, mengingat jenis pria yang tengah dihadapinya rada-rada lengser otaknya. Mungkin malah sudah berganti dengan otak rongsokan, sehingga hidupnya penuh dengan manipulasi. Inggit melirik Biru yang tengah duduk di sebelah Romo. Ia seperti menantu yang sangat perhatian. Sungguh ini sangat memuakkan. "Bu, nanti Biru nginep di rumah ibu ya. Inggit sepertinya ingin pulang ke rumah ibu. Mungkin ia lagi kangen sama masa-masa dulu," tutur Biru lembut. Pria itu sudah mengantisipasi lebih dulu kemungkinan yang akan terjadi. "Hari ini Inggit mau jagain Romo di rumah sakit. Sebaiknya ibu saja yang pulang, biar gantian," sanggah Inggit cepat. "Biar ibu saja yang jagain Romo, Nduk. Kamu kan besok ada kuliah." Ibu benar, Inggit juga ada tugas yang belum dirampungkan. Tetapi pulang dengan Biru sama sekali bukan solusi. Ia seperti tengah terancam di tengah gurun yang gersang. Biru diam-diam menghanyutkan. Cukup malam mereka di rumah sakit. Sampai jam besuk habis dan ibu mengusirnya secara halus. Tentu saja Inggit bingung. "Ayo sayang, kita pulang," pamitnya lembut, mencium punggung tangan ibu dan Romo lalu berujar pergi dari ruang rawat. "Hati-hati di jalan, Nak. Istirahatlah di rumah," nasihat ibu. Inggit langsung menghempaskan tangannya yang saling bertautan. Bayangan suaminya yang kegerebek dengan Hilda kembali berputar dan itu membuat Inggit merasa begitu ilfil dengan pria berstatus suaminya itu. "Lepas," ucap Inggit kesal, menghempas dengan kasar tangan mereka yang masih setia digandeng Biru. "Pulang ke rumah lo sendiri. Jangan pernah mengusik hidupku lagi. Cukup drama lo yang menjijikan itu, Biru," bentak Inggit kesal. Pria itu menatap tajam, kembali meraih tangan Inggit dan sedikit menarik keluar. "Lepasin, gue gak mau satu mobil sama lo. Gue gak mau satu atap sama lo. Dan gue gak mau pulang bareng lo. Bisa diem gak sih? Susah banget buat nurut. Ini sudah malam Inggit, bahaya pulang sendirian." Omelnya terdengar nada khawatir di sana. Inggit tertawa sinis. "Kenapa emang kalau malam? Apa peduli lo? Lo itu jahat, Biru. Dan gue gak mau berakhir tragis di jalanan kayak kemarin. Please, gue gak mau pulang bareng lo," mohon Inggit yang begitu ketakutan. Gadis itu menangis terseduh. Muka garang yang selalu ia tampilkan berubah jadi sendu. Biru bingung sendiri dengan perkataan Inggit barusan. "Git, gue cuma mau nganter lo pulang. Kenapa lo setakut ini? Oke, gue minta maaf soal kemarin yang nurunin lo di jalan. Tapi itu kan juga gara-gara lo yang pembangkang. Coba kalau lo tuh nurut, kalem, pasti gak bakalan gue turunin lo di jalan. Ayo pulang, jangan bikin gue kesel karena terlalu lama menunggu."
Inggit mengusap pipinya yang basah secara kasar. Dirinya sudah tidak percaya lagi dengan Biru. Dan pulang bersama pasti akan tidak baik-baik saja. Inggit memutar badan. Ia lebih baik kembali ke rumah sakit daripada pulang dengan Biru yang tak jelas. Biru yang melihat pergerakan istrinya pun lantas bergerak cepat, menggendong gadis itu dan membawanya ke mobil miliknya. Ia memaksa Inggit untuk masuk. "Lepasin, gue gak mau Biru, lepas, brengsek," geram Inggit memberontak. "Diem, Git, nanti dikira orang yang melihat gue mau apa-apa loh. Masuk dan duduk dengan tenang. Gue gak mau jahatin lo, bisa tenang gak sih?" bentaknya kesal, menenangkan Inggit yang terus berusaha menjauh dari jangkauan Biru. "Lo kenapa sih? Gue gak akan menyakiti lo. Kenapa lo setakut ini pulang bareng gue?" Biru akui kemarin sempat sedikit memaksa istrinya, tetapi tentu saja itu cuma sebuah gertakan. Perihal menurunkan istrinya di jalanan, ia hanya terlalu kesal, tidak menyangka respon Inggit begitu ketakutan. "Lepasin!" Suara berat khas laki-laki nampak menginterupsi di sekitar. Keduanya saling menatap kaget melihat seseorang yang berdiri tegap sudah berada di antara mereka menyerukan suaranya. "Ares?" ucap Inggit mendongak. Gadis itu refleks berlari ke arahnya. Entah ada dorongan dari mana, tetapi Inggit merasa lebih nyaman berada di dekat pria itu. "Woho, pahlawan kesiangan," tukas Biru menyorot sengit. "Lo gak apa-apa, Inggit. Ayo pulang, gua anter." Ares nampak meneliti penampilan Inggit yang berantakan dan ketakutan. "Inggit, lo gak boleh pulang bareng Ares," sergah Biru murka. "Inggit berhak menentukan ia akan pulang dengan siapapun yang bisa membuatnya nyaman." "Banyak bacot loh, gak usah ikut campur," bentak Biru mulai tersulut emosi melihat pria itu menarik tangan Inggit dan mengarah ke mobilnya. Biru menarik bahu Ares dan menghempaskan tangan mereka yang saling bertautan. "Lo gak berhak bawa istri orang pulang," geram Biru teramat kesal. Inggit melotot geram, sementara Ares datar saja menyikapi ocehan Biru. "Mimpi aja sana, gua gak peduli istri orang, dasar pria tak tahu malu. Setelah begini baru kamu mengakuinya," ucap Ares kalem. Biru tidak tahan dengan sikap songong Ares yang nampak tenang. Pria itu tanpa pikir panjang langsung meringsak Ares dan melawannya. Keduanya adu kekuatan di tengah malam, saling memukul menunjukkan kehebatannya. Inggit menjerit histeris. Sebelum terjadi gulatan yang cukup sengit, nampak security di lokasi langsung datang melerainya. "Kalian ini apa-apaan? Mengganggu ketertiban tempat? Ini area rumah sakit," murka security garang. "Maaf Pak, kita cuma mau pulang, tapi dengan tidak tahu dirinya, laki-laki itu hendak membawa istri saya," ucap Biru membela. "Sebaiknya kalau ada masalah diselesaikan di rumah. Ini sudah larut malam dan jangan membuat keributan di sini." Tiba-tiba terdengar deringan handphone Inggit yang memecah kesunyian. Ibu Inggit yang menelpon dan menanyakan apakah mereka sudah sampai apa belum. Biru langsung menyerobot ponsel istrinya dan mengobrol dengan mertuanya begitu tenang. "Ini sedang pulang, Bu. Sebentar lagi sampai." Inggit nampak bingung dengan situasi yang terjadi. Ia menutup panggilan dan pasrah ketika Biru menarik tangannya untuk masuk ke mobil pria itu. Sementara Ares menatap khawatir kepergian mereka yang pulang bersama. Pria itu sudah sedikit banyak tahu tentang Inggit setelah mendapatkan informasi dari asistennya Edo. "Udah, gak usah nangis, cuma diajak pulang pakai acara ngeyel segala, drama banget sih," omel Biru sembari melanjutkan mobilnya. Inggit tidak merespon, gadis itu masih terseduh dengan perasaan kesal. Tindakan Biru yang pemaksa dan otoriter benar-benar membuat Inggit semakin tidak respek. Biru melirik gadis cantik berstatus istrinya itu dengan perasaan kesal. Bisa-bisanya Inggit malah lebih memilih pulang bareng Ares daripada dirinya. "Ada hubungan apa lo sama Ares?" tanya Biru penuh selidik. Mulutnya menggerutu, namun netranya tetap menghunus ke depan, fokus pada jalanan. Hening untuk beberapa saat, sampai pria itu membelokkan mobil di perapatan jalan. "Git, gue dari tadi tanya baik-baik loh, lo gak budek kan?" "Bukan urusan lo," jawab Inggit kesal. "Ya memang bukan urusan gue sih,
Tapi sayangnya lo terikat pernikahan yang sah sama gue. Jadi gue berhak tahu dong siapa laki-laki yang dekat sama lo. Jelasnya percaya diri. Apa peduli lo? Gak usah sok care. Gue sama sekali tidak berminat mempunyai hubungan apapun sama lo. Tukasnya sengit. Sayangnya udah, gimana dong? Mau nepatin janji atau Biru menggantung perkataannya? Atau apa? Gue gak pernah mangkir dari perjanjian pranikah yang telah kita sepakati. Tapi nyatanya lo yang selalu ingkar. Gue juga gak pernah ingkar. Kapan gue doyan sama lo? Inggit tersenyum sinis mendengar penuturan Biru. Gadis itu semakin ilfil dengan pernyataan pria itu. Munafik, arogan, dan super songong. Begitulah kata yang tepat untuk pria batu seperti Biru. Kok pulang ke sini? Tanyanya kesal. Biru membawa pulang Inggit ke rumah mereka. Emangnya kamu punya rumah selain di sini? Tinggal masuk, nurut aja jadi istri. Gak usah banyak ngeyel. Sama satu lagi, selama lo jadi istri gue gak suka lo sama lawan jenis terlalu dekat. Seharusnya kata itu paling cocok untuk dirimu sendiri, Al. Kata Inggit lugas, membanting pintu mobil begitu keras. Biru tersenyum tipis, menatap punggung istrinya yang setengah berlari masuk ke rumah dengan wajah kesal. Pria itu turun dengan santai dan melangkah gontai menyusul istrinya yang melangkah lebih dulu.